Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isabel Aurelia Berna Babat, mahasiswa Prodi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen generasi Z melalui Shopee di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang merangkum penggunaan platform e-commerce, khususnya Shopee, oleh mahasiswa generasi Z. Dalam praktiknya, perilaku pembelian yang terjadi tidak selalu sesuai dengan prinsip relasional ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sejauh mana faktor-faktor penerapan harga promosi, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa generasi Z. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat untuk konsumsi, terutama generasi Z yang lahir di era internet. Generasi ini disebut penduduk asli digital karena mereka sudah mengenal teknologi sejak usia dini dan sangat menyukai platform digital seperti e-commerce. Lebih dari 70% generasi Z di Asia Tenggara menganggap e-commerce sebagai cara utama untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berbelanja barang atau jasa. Proyek jumlah penggunaan e-commerce di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, sekitar terdapat 70,8 juta pengguna e-commerce di Indonesia dan diperkirakan mencapai 187,6 juta pada tahun 2024. Data menunjukkan lonjakan yang sangat besar yang mencerminkan penggeseran perilaku konsumsi masyarakat Indonesia, terutama generasi Z, ke arah belanja online. Faktor yang mendukung supremasi mereka di pasar online adalah kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan berbagai promosi yang diberikan oleh platform seperti Shopee. Fitur-fitur seperti gratis ongkir, flash sale, live shopping, serta model pembayaran digital turut meningkatkan minat penggunaan muda. Lonjakan aktivitas belanja online juga di kalangan generasi Z tidak selalu mencerminkan perilaku konsumen yang bijak dan terencana. Sebagai ilustrasi, generasi Z sangat cepat ditangkap terhadap berbagai simulasi digital seperti layanan respons, tawaran khusus, dan aplikasi yang user-friendly. Selain itu, bertambahnya digital menimbulkan berbagai kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi, transparansi harga, serta keaslian produk. Kerumitan strategi pemasaran serta banyak informasi yang beredar meningkatkan kesulitan konsumen dalam mengambil keputusan yang benar. Bahkan, Temuan Impulse 2024 menentukan bahwa Shopee mendapat skor tertinggi dalam Customer Recommendation Level skor 62 menguluki Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif tentang sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian generasi Z diperlukan untuk merencanakan strategi pembelian yang tidak hanya menarik secara konvensional, tapi juga etis dan berkelanjutan. Bahkan mahasiswa Universitas Negeri Jogja juga termasuk kelompok pengguna aktif Shopee yang signifikan. Hasil survei awal penelitian pada tahun 2025
menunjukkan bahwa 50% mahasiswa UNY lebih memilih Shopee dibandingkan platform sejenisnya seperti Tokopedia, Lazada, atau Blibli. Preferensi ini dipengaruhi oleh fitur-fitur unggulan Shopee seperti gratis ongkir, special, cashback, serta tampilan antara yang ramah penggunaan. Namun demikian juga tinggi referensi penggunaan yang kalangan mahasiswa UNY juga menimbulkan proporsional sendiri. Banyak di antara mereka melakukan pembelian barang bukan karena kebutuhan utama, tapi juga karena tergiur promo atau kebutuhan akses aplikasi. Lebih jauh lagi, meskipun Shopee terus meningkat, sistem dan algoritmanya sejauh keluh masih muncul dalam penggunaan, terutama mahasiswa. Mereka mengeluhkan variasi harga yang mengimbungkan promosi yang rumit untuk diklaim, serta keraguan terhadap keamanan dan transaksi, mengungkapkan bahwa penggunaan usia muda yang sangat sensitif terhadap pengalaman penggunaan yang negatif, serta proses retur yang berkaitan atau error sistem dalam aplikasinya yang bisa berdampak pada loyalitas mereka. Dalam latar belakang tersebut juga penting untuk dilakukan penelitian mendalam di kalangan mahasiswa UNY guna mengukur sejauh mana persepsi harga promosi, kemudahan penggunaan, serta aspek kepercayaan dan keamanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. Penelitian ini tidak hanya berguna dalam memahami karakteristik konsumen generasi Z, tapi juga memberikan kontribusi strategi bagi perusahaan e-commerce dalam menyempurnakan sistem dan layanan agar sesuai dengan eh, kebutuhan konsumen muda. Urgensi penelitian ini juga semakin meningkat karena domestiknya generasi Z dalam pasar digital Indonesia yang terus bertumbuh. Mereka merupakan pengguna aktif teknologi, memiliki pola konsumsi unik. Laporan We Are Social 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 80% individu berusia 18-24 tahun di Indonesia aktif bertransaksi secara daring. Fakta ini menjadikan kelompok tersebut sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi e-commerce nasional. Di sisi lain, penelitian ini juga berkarya teknologi perilaku konsumsi modern, khususnya dalam konteks digital dan generasi muda. Variabel-variabel seperti persepsi, harga, promosi, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan terhadap platform perlu dikaji serta kontekstual terutama karena perkembangan teknologi turut memenuhi eksperimen konsumsi. Penelitian ini juga memiliki kontribusi penting bagi industri pendidikan dan membuat kebijakan dalam merancang program literasi digital dan finansial yang relevan bagi mahasiswa. Dalam generasi digital yang semakin kompleks, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menjadi kecakapan teknologi, tapi juga kemampuan mengelola keuangan pribadi, memahami nilai etis dan konsumsi digital, serta menilai secara kritis strategi dan pemasaran daring. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti persepsi harga, promosi, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan dan keamanan menjadi hal yang esensial dalam membentuk generasi konsumen yang bijak dan tanggung jawab. Salah satu faktor konsilai adalah persiapan harga, lalu ada aspek promosi dan diskon yang memiliki peran besar dalam menarik perhatian mahasiswa generasi Z yang penawarannya seperti cashback dan voucher. Pelajar memegang efisien dalam meningkatkan niat beli, namun klaim tertunda dalam prosesnya.
Faktor kemudahan menggunakan platform e-commerce juga menjadi salah satu aspek penting dalam kebutuhan pembelian, antara yang intuitif dan fitur seperti checkout satu klik mampu meningkatkan kepuasan penggunaan. Di sisi lain juga ada kepercayaan dan keamanan menjadi fondasi penting dalam pembelian dan verifikasi penjualan dan ulasan pengalaman berperan dalam pembangunan kepercayaan, meskipun kehadiran ulasan palsu masih menjadi tantangan sendiri. Meskipun variabel-variabel tersebut menawarkan banyak manfaat, tidak semua memberikan dampak positif secara konsisten. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa harga yang kompetitif belum tentu dipengaruhi signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa generasi Z, terutama jika variasi harga antara penjual terlalu banyak dan membingungkan. Promosi yang terlalu sering atau memiliki syarat rumit dalam menimbulkan frustasi dan mengurangi keefisien promosi itu sendiri. Diskon diskon besar memang memancing perilaku konsumtif, namun juga seringkali diikuti oleh penyebab pembelian dan tingkat pengembalian barang dengan pertimbangan berbagai dinamika tersebut. Penelitian ini harus memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai perilaku pembelian mahasiswa generasi Z dalam e-commerce, dalam kemudahan penggunaan sistem yang terlalu sederhana dan minimalis dalam menimbulkan perasaan kehilangan kendali atas transaksi bagi penggunaan karena mereka tidak memiliki kontrol yang cukup terhadap proses penjual belian. Aspek kepercayaan dan keamanan ber, keberadaan fitur keamanan serta verifikasi dan proteksi data yang tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap kebutuhan pembelian generasi Z. Salah satu menentukan bahwa keamanan justru memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan karena proses crime writer mampu memverifikasi dianggap terlalu rumit dan tidak praktis oleh pengguna. Selain itu, dampak positif yang ditimbulkan e-commerce bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ternyata juga dapat memberikan dampak negatif bagi generasi muda. Salah satunya adalah membentuk perilaku konsumen. Perilaku konsumen generasi dapat disebabkan oleh faktor internal seperti sikap, konsep, kepribadian, bakat, dan pengetahuan. Di sisi lain juga faktor eksternal seperti budaya, kelas sosial, keuangan, dan lingkungan juga dapat memberikan dampak perilaku belajar konsumen yang seringkali berfokus pada gaya hidup yang ada. Kayak pengambilan keputusan belanja dari konsumen generasi Z adalah apakah terhadap merek dan harga, mengenai kesempurnaan, berfokus pada kualitas, hedonisme, konsumsi, impulsif, loyalty tinggi, dan terbiasa dengan merek atau toko tertentu. Hal itu adalah paling menarik dari generasi Z. Selanjutnya adalah identifikasi masalah berdasarkan latar uraian latar belakang serta bahasa masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, yaitu sejauh mana persepsi harga menentukan kebutuhan pembelian mahasiswa generasi Z melalui platform Shopee di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana pengaruh promosi dan pemberian diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa generasi Z yang berbelanja melalui Shopee di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang ketiga, apakah kemampuan dan penggunaan aplikasi Shopee berdampak terhadap keputusan pembelian mahasiswa generasi Z di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang keempat tuh, bagaimana peran kepercayaan dan aspek keamanan dalam mempengaruhi keputusan pembelian generasi Z.
di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kelima, bagaimana pengaruh simulasi dari persepsi harga promosi diskon, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan dan keamanan terhadap keputusan pembelian mahasiswa generasi Z di Universitas Negeri Yogyakarta. Eh, Penelitian ini batasan masalah. Penelitian ini dilaksanakan dengan ruang lingkup tertentu guna menjaga fokus dan ke dalam analisis. Ada adapun batasan dalam studio ini adalah yang pertama adalah subjek penelitian yang dibahas pada generasi Z, yaitu individu yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012, yang saat ini terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini juga berfokus pada platform Shopee yang dipilih sebagai objek utama yang dikajikan perilaku pembeliannya. Variabel yang diteliti yaitu meliputi persepsi harga, promosi dan diskon, kemudahan penggunaan aplikasi, dan yang terakhir adalah kepercayaan dan keamanan. Tentang waktu digunakan sebagai acuan adalah pengambilan data adalah berpinjam online responden selama 3 bulan terakhir, yaitu dari 3 bulan terakhir. Teknik penggunaan data yang gampang menyebar adalah kuesioner online untuk menjenjang responden secara efisien dan tepat sasaran. Untuk rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana persepsi harga mempengaruhi terdapat keputusan pembelian mahasiswa generasi Z melalui Shopee. Dan bagaimana persepsi diskon mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa generasi Z di Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana kemudahan penggunaan aplikasi Shopee berpengaruh terhadap keputusan Universitas Yogyakarta, dan bagaimana persepsi promosi dan diskon, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan dan keamanan serta simulatif berpengaruh terhadap keputusan pembelian mahasiswa generasi Z di Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan latar belakang atas masalah yang telah diuraikan. Maka rumusan masalah dan penelitian adalah berikut. Tujuan 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 penelitian adalah berikut. Lalu selanjutnya adalah manfaat penelitian, yang dimana penelitian ini diharapkan dalam memberikan kontribusi baik secara teori maupun praktik dalam bidang pemasaran digital, khususnya terkait perilaku konsumen generasi Z di platform e-commerce. Ada manfaat yang diharapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam memperkaya literatur ilmiah di dalam ilmu pemasaran, khususnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di lingkungan e-commerce, dengan berfokus pada kriteria dan perilaku generasi Z sebagai objek kajian utama. Yang kedua ada manfaat praktis, itu bagaimana perusahaan e-commerce seperti Shopee. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan strategi dalam merencanakan pendekatan pemasaran yang lebih tepat sasaran, khususnya untuk menarik perhatian loyalty konsumen dari kalangan generasi Z. Untuk bagi pelaku usaha tertarik pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM yang mengendalikan platform e-commerce seperti sasaran yang distribusi. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan pemahaman, preferensi, dan perilaku konsumen muda secara lebih mendalam dan kontekstual, dan bagi kalangan akademik, khususnya mahasiswa, dalam penelitian ini dapat bertujuan sebagai sumber referensi atau dasar teoristik untuk memperkembangkan studi selanjutnya terkait perilaku konsumen di era digital yang semakin dinamis. Bab 2, kajian pustaka. Pertama itu ada kajian teori. Kajian teori ini membahas teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menjadi dasar
konseptual yang penting untuk memahami bagaimana individu maupun kelompok menentukan pilihan dalam hal membeli, menggunakan, dan membuang produk atau jasa secara sistematis. Teori ini juga membahas proses psikologis dan sosial yang mempengaruhi keputusan konsumen, mencangkup aspek seperti motivasi, persepsi, pembutuhan sikap, serta dampak faktor eksternal seperti budaya, kelompok, referensi, dan kondisi pasar. Yang kedua ada teori keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini merupakan salah satu aspek fundamental dalam kajian perilaku konsumen karena mencerminkan hasil akhir dari kognitif dan efektif yang dijalankan konsumen sebelum melakukan transaksi aktual. Dalam konteks ini juga keputusan pembelian dipahami sebagai tindak nyata konsumen dalam memilih, membeli, serta menggunakan suatu produk atau layanan setelah melalui serangkaian pertimbangan terhadap alternatif yang tersedia dalam lingkungan pemasaran digital, khususnya seperti platform e-commerce. Pemahaman atas proses yang semakin kompleks karena konsumen diharapkan pada berbagai bentuk integrasi digital yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dinamis dan cepat berubah. Dalam penelitian ini juga kebutuhan pembelian dikajian sebagai variabel independen atau Y yang dipengaruhi oleh keempat variabel dependen utama, yaitu persepsi harga, promosi, dan diskon, kemudahan penggunaan aplikasi, dan kepercayaan dan keamanan. Keempat variabel ini tersebut diasumsikan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kecenderungan mahasiswa generasi untuk melakukan pembelian produk di Shopee. Indikator yang digunakan untuk mengukur keputusan pembelian itu mencangkup nilai untuk membeli produk di Shopee, lalu ada frekuensi pembelian selama periode tertentu, ada kepuasan setelah melakukan pembelian, ada niat untuk melakukan pembelian ulang, dan yang terakhir ada kecenderungan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Keputusan pembelian yang sehat dan rasional mencerminkan konsumen yang menyeimbangkan antara pengaruh eksternal dan pertimbangkan kebutuhan aktual. Selanjutnya ada kepercayaan dan keamanan. Kepercayaan dan keamanan merupakan dua elemen fundamental dalam dunia e-commerce yang secara signifikan mempengaruhi kebutuhan pembelian konsumen, terutama generasi digital seperti generasi Z. Dalam transaksi daring, konsumen bukan hanya membeli produk, tapi juga membeli keyakinan bahwa sistem akan menjalan dengan aman, inovasi, produk yang akan akurat, data pribadi, perlindungan hak mereka yang sebagai pembeli yang dihargai. Oleh karena itu, persepsi terhadap kepercayaan dan keamanan menjadi faktor penting untuk membentuk niat dan referensi pembelian dan platform seperti Shopee. Dalam konteks penelitian ini juga kepercayaan dan keamanan diklarifikasi sebagai variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Asumsi ini memperjalan dengan tentuan yang menentukan bahwa tingkatan terhadap sistem informasi produk yang reputasinya penjualan secara signifikan dapat meningkatkan nilai beli konsumen. Untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap aspek kepercayaan dan keamanan digunakan sebagai sistem indikator yang disusun berdasarkan teori-teori serta penelitian sebelumnya di antara lainnya.
eh, perasaan yang aman saat bertransaksi, lalu ada keyakinan terhadap keakuratan informasi yang produk, lalu ada perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang percaya bahwa informasi tersebut tidak akan disalahgunakan, lalu ada perlindungan melalui kebijakan platform konsumen merasa bahwa adil dan transparan. Dan yang terakhir, ada kepercayaan terhadap Shopee sebagai brand konsumen. Konsumen menghadap Shopee sebagai platform yang lebih dapat dipercaya dibandingkan pesaingnya. Indikator-indikator ini mencerminkan dimensi utama kepercayaan dan kepercayaan kognitif dan kepercayaan efektif, di mana keduanya sama-sama berperan dalam menciptakan sikap positif terhadap pembelian. Faktor-faktor mempengaruhi juga sangat dipengaruhikan oleh ulasan, penggunaan lain, dan interaksi sosial digital dalam riset yang dilakukan. Ditentukan bahwa fitur customer service dan chat real time secara signifikan dapat meningkatkan uh, persik support. Di sisi lain juga dalam teknologi itu ada X-Flips end-to-end, di mana sistem itu menguatkan transaksi mencurigakan dan verifikasi dua langkah, dan sebagai penutupnya kepercayaan dan keamanan juga dapat dianggap sebagai elemen berdasarkan dalam membangun pengalaman berbelanja daring yang positif dan berkelanjutan, khususnya dibagi konsumen generasi Z yang dikenal memiliki signifitas tinggi terhadap aspek transparansi informasi dan perlindungan data dalam lingkungan digital. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan merupakan salah satu determin utama kontribusi terhadap keberhasilan sebuah platform digital, terutama konteks e-commerce. Istilah ini menunjukkan bahwa sejauh mana konsumen merasa bahwa penggunaan suatu sistem atau aplikasi berlanjut dengan sederhana, intuitif, dan tidak mengimbangkan. Konsep kemudahan menggunakan awal diperkenalkan dalam teknologi Advanced Model atau TAM, yang menyatakan bahwa dua faktor utama mempengaruhi penerimaan teknologi oleh penggunaan atau kemanfaatan dan dan kemudahan penggunaan. Semakin mudah suatu teknologi digunakan, maka semakin besar juga seseorang akan mengadopsi dan memanfaatkan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas konsumen. Terdapat indikator indikator di antara lainnya adalah: pertama, kemudahan menentukan produk penggunaan dengan cepat, mencari dan memfilter produk sesuai preferensi seperti kategori, harga, dan rating. Yang kedua, itu adalah proses checkout yang efisien, transaksi yang diselesaikan dengan langkah yang singkat dan minim kendala teknis. Yang ketiga, ada navigasi yang sederhana dan inklusif, menu dan fitur disusun dengan konstan dan mudah dikendalikan oleh orang pengguna baru. Lalu ada jumlah klik yang meminim dalam pencarian hingga membayar mewakili efisien sistem dan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pembelian. Dan yang terakhir ada keamanan penggunaan. Ada pengangkatan seluruh aplikasi berjalan dengan lancar di berbagai jenis smartphone tanpa bug atau error yang mengganggu. Faktor-faktor ini turut memperkuat persepsi antara adalah kecepatan loading halaman, ketergantungan customer support yang responsif, serta kejelasan dalam instruksi promosi dan diskon. Selain kemudahan teknis, pengalaman emosional menggunakan salah satu interaksi dengan aplikasi juga berperan penting. Kesimpulannya, kemudahan penggunaan merupakan variasi
variabel penting dalam bentuk kemudahan pemberian konsumen digital, terutama pada generasi muda yang turut efisien dan kenyamanannya tidak dalam tingkat tinggi dalam berbelanja online. Selanjutnya ada promosi dan diskon. Promosi dan diskon merupakan strategi berperan dalam digunakan secara luas dalam dunia e-commerce untuk menarik perhatian konsumen, meningkatkan invensi, beserta mendorong keputusan pembelian dalam konteks digital. Strategi ini menjadi sangat relevan meningkatkan konsumen saat ini, khususnya generasi Z sangat responden terhadap invensi harga dan bentuk promosi ter- eh, promosi interaksi. Dalam penelitian ini, promosi dan diskon didefinisikan sebagai variabel independen atau X2 yang diasumsikan variabel promosi dan diskon diduga menjadi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Indikator yang digunakannya di antara lain yaitu pertama ada intensi penerimaan informasi promosi beberapa sering konsumen berpaparan iklan atau notif promosi di Shopee. Terlalu ada persepsi terhadap tipe promosi tertentu, misalnya seperti menyukai cashback dibandingkan flash sale atau lebih memilih gratis ongkir dibandingkan voucher belanja. Lalu ada persepsi terhadap daya tarik promosi. Apakah promosi yang disarankan memberikan motivasi notif motivasi tambahan untuk membeli? Lalu ada pengaruh promosi berhadap nilai pembeli konsumen mendorong membeli sesuatu karena promosi yang sedang berlangganan, bukan karena kebutuhan mendesak. Dan yang terakhir ada tingkat kepuasan berhadap promosi sebelumnya berpengalaman positif dan manfaat promosi selanjutnya meningkatkan partisipasi dalam promosi selanjutnya. Dalam praktisnya, promosi yang sukses adalah promosi yang menyederhanakan keputusan pembelian, bukan masalah membingungkan konsumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengajikan sejauh mana promosi dan diskon yang disediakan oleh Shopee berpengaruh terhadap keputusan pembelian mahasiswa generasi Z di Universitas Negeri Yogyakarta, baik secara finansial maupun secara simultan bersama variabel yaitu persiapan harga, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan dan keamanan. Dan lalu ada yang keenam itu persepsi harga. Persepsi harga yang dapat diartikan sebagai evaluasi subjektif yang dilakukan oleh konsumen terhadap nilai suatu produk atau jasa yang dibandingkan harga yang ditawarkan dalam konteks perilaku digital, khususnya platform e-commerce seperti Shopee. Persepsi terhadap harga tidak hanya menunjukkan bahwa berperan nominal terdapat tingkat setiap juga mencangkup sejauh mana harga tersebut menjadi lebih layak adil dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Untuk mengukur persepsi ini juga digunakan beberapa indikator yang dijadikan item questionnaire. Penelitiannya itu adalah konsumsi menilai bahwa harga yang ditetapkan telah mencerminkan kualitas produk sehingga terdapat kesuatuan antara yang dibayarkan dan manfaat yang diperoleh. Yang kedua adalah harga yang murah dibandingkan marketplace lain. Shopee yang mempersepsikan menawarkan harga yang lebih konfliktif dibandingkan platform search-nya. Yang ketiga ada harga produksi terjangkau. Produk diantaranya tidak memberatkan secara finansial terutama bagi mahasiswa. Lalu ada empat adalah harga yang mencerminkan manfaat yang diterima konsumen secara puas dan rasio harga yang manfaat. Kelima, ada mendorong keputusan pembelian harga menjadi alasan utama dalam memutuskan pembelian produk tertentu. Dan yang terakhir adalah persediaan pembelian ulang dengan harga super
konsumen menunjukkan kecenderungan merupakan pembelian ulasan karena dirasa wajar. Faktor-faktor ini terutama mempengaruhi persepsi harga, terutama persepsi penjualan, ulasan, dan konsumen lain, serta citra merek. Produk dengan merek yang berpercaya berasal dari official store cenderung dipersepsikan memiliki harga yang lebih adil meskipun tidak mahal karena dianggap menjamin kualitas dan keasliannya. Selain itu juga, informasi harga yang disampaikan secara terbuka dan rinci memperkuat persepsi positif terhadap keadilan harga. Lalu membahas hasil penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki peran penting sebagai dasar pengembangan dalam merumuskan faktor penelitian ini. Beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan keputusan pembelian konsumen generasi e-commerce memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen digital. Berikut disajikan beberapa penelitian yang relevan. Antaranya adalah pertama ada penelitian oleh Asih dan Jali. Penelitian ini dilakukan oleh Asih dan Jalari pada tahun 2021 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada aplikasi Shopee dan dilaksanakan pada konsumen e-commerce di wilayah Boyolali. Yang kedua ada penelitian oleh Haryanto dan Tri Sunarmo pada tahun 2020 dan penelitian yang berjudul Pengaruh Ulasan Penggunaan Daring dan Peringkat Pengalaman Daring terhadap Keputusan Konsumen serta dampak terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana informasi yang dihasilkan oleh penggunaan user generation content mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen yang selanjutnya berdampak pada keputusan mereka dalam melakukan pembelian. Yang ketiga ada penelitian dari Retnawati, penelitian yang berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth terhadap minat beli konsumen online yang menjanjikan WE-worm dan membentuk perilaku konsumen digital. Selanjutnya ada penelitian oleh Farmenti dalam Pamungkas pada tahun 2024. Penelitian ini berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi to buy influensi impulsif pada generasi Z pengguna Shopee Pay Later. Penelitian ini juga menyoroti bahwa faktor psikologis dan serta money mental dalam penelitian konsumtif sangat mempengaruhi keputusan pembelian pada generasi Z. Yang terakhir ada penelitian oleh Muljana dan Alice pada tahun 2013. Penelitian ini mengajukan pengaruh promosi yang informasi produk terhadap keputusan pembelian online. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kepercayaan, promosi, persepsi harga, serta kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian di e-commerce. Akan tetapi masih sedikit penelitian yang secara spesifik menyoroti perilaku pembelian generasi Z yang seperti digital native yang unik serta bagaimana mereka merespon fitur dan strategi dari platform tertentu seperti Shopee. Berdasarkan kajian teori dan penelitian yang relevan, maka kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel yang mempengaruhi keputusan konsumen generasi Z menggunakan platform Shopee. Yang pertama itu adalah pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Yang kedua adalah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian, dan ketiga itu ada pengaruh kemudahan dan penggunaan terhadap keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah pengaruh kepercayaan dan keamanan terhadap keputusan pembelian. Dan terakhir ada keputusan pembelian sebagai variabel terkait.
berikut adalah gambar dari kerangka berpikir. Lalu ada berdasarkan kerangka memiliki pemikiran dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka hipotesis yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hal satu, persepsi harga berpengaruh positif. Pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah jenis atau desain penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif berbentuk survei. Pendekatan ini dipilih karena melalui kumpulan data numerik dan aktual dalam menggambarkan hubungan serta mempengaruhi antar variabel secara objektif dan signifikan. Tempat penelitiannya itu penelitian dilaksanakan di program studi pendidikan ekonomi. Tempat penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari hingga bulan Maret 2025 sesuai 2026 sesuai dengan jadwal yang telah dirancang untuk proses pengumpulan data dan analisis. Yang kan lalu ada populasi dan simpel penelitian. Pertama ada populasi penelitian. Populasi penelitian ini ada seluruh mahasiswa dari generasi Z Universitas Negeri Yogyakarta yang pernah melakukan pembelian melalui Shopee. Generasi diidentifikasikan sebagai individu yang lahir pada tahun 1997 hingga 2020 hingga 2000. Yang kedua itu adalah sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi dijadikan sumber data utama. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Karakteristik inklusif responden adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua merupakan yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan terakhir adalah pernah melakukan pembelian produk melalui platform shop minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir. Penggunaan teknik solving sampling dipilih karena tidak semua mahasiswa menggunakan Shopee dan memiliki pengalaman berbelanja daring. Yang ketiga, jumlah sampel. Jumlah sampel yang di dalam penelitian digunakan menggunakan rumus solving dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh jumlah sampling sebanyak 100 responden, jumlah yang dianggap memadai untuk mendukung analisis resersi linear ganda maupun penunjukan validasi dan reliabilitas instrumen penelitian. Itu secara daring, dikumpulkan secara daring melalui platform Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa sesuai dengan kriteria yang dipilih. Yang keempat ada definisi operasional variabel. Penelitian ini juga menggunakan salah satu variabel dependen dan 4 variabel independen yang diukur melalui indikator-indikator berikut. Yang pertama ada variabel independen, yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian diukur di indikator yang ada 4. Yang pertama itu menetapkan dalam pembelian produk. Kedua itu kebiasaan melakukan pembelian. Yang ketiga ada memberikan
rekomendasi kepada orang lain, dan keempat ada melakukan pembelian ulang. Yang kedua itu adalah variabel X. Yang pertama itu adalah persepsi harga. Indikatornya itu adalah penilaian bahwa harga produk layak dan terjangkau sesuai dengan harga, kualitas produk, transparansi harga tanpa adanya biaya tersembunyi, dan yang terakhir adalah kemudahan dalam melakukan perbandingan harga antara produk yang di aplikasi Shopee. Yang kedua ada promosi dan diskon. Indikatornya itu konsumsi merasa tertarik dengan adanya diskon dan yang diberikan notifikasi promosi dari Shopee yang meningkatkan minat beli. Lalu ada fitur flash sale yang mendorong kebutuhan pembeli secara cepat, dan yang terakhir adalah penggunaan voucher dan cashback secara aktif oleh konsumen yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan atau X3 yang dalam penelitian ini diukur dari natif aplikasi Shopee navigasi, lalu ada proses pencarian dan pemilihan produk yang berjalan secara cepat dan efisien, dan ketiga itu ada proses check out dalam yang dilakukan dalam mudah tanpa kendala teknik, dan yang terakhir adalah aplikasi berjalan stabil tanpa menggunakan saat digunakan transaksi. Yang keempat ada kepercayaan dan keamanan. Dalam penelitian ini, kepercayaan dan keamanan diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama adalah konsumen merasa lebih aman, lalu data pribadi yang terlindungi, lalu ada informasi produk di Shopee yang akurat, dan yang terakhir adalah Shopee dipandang sebagai platform yang dapat dipercaya untuk melakukan transaksi online. Lalu ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini juga menggunakan kuesioner tertutup seperti mode utama, dan menggunakan data instrumen tersebut dibagi kepada beberapa responden termasuk dalam populasi penelitiannya. Ini mahasiswa Universitas Yogyakarta yang memiliki pengalaman melakukan pembelian melalui platform Shopee guna memperoleh data yang dibutuhkan. Instrumen penelitiannya. Lalu ada kisi-kisi instrumen penggunaan data. Yang dimana terdapat variabel indikator dan contoh butir pertanyaan. Lalu ada validasi dan reliabilitas instrumen. Yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur konsep teori yang hendak diukur secara tepat. Ada juga rumusnya dan keterangannya. Lalu ada uji reliabilitas yang dimana uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidakkonsisten variasi dan molekular dalam model regresi. Terdapat seluruh asumsi, ada langkah melakukan analisis regresi linear berganda, ada teknik analisis data, lalu ada uji normalitas, uji linear, uji multikonlinearitas, lalu udah ada uji heteroskedastisitas. Selanjutnya selesai. Lalu yang terakhir adalah daftar petaka. Cukup sekian presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.